Oke teman-teman, ini adalah jagung yang di lahan yang sama, umur tanaman sekitar 1 bulan lebih. Ini tanaman dan rumput yang terlihat. Jadi rumput dan tanaman. Ini tanpa diaplikasikan oleh Kalaris. Jadi Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya. Yang menggunakan Kalaris nampak masih begitu bersih dan tentu perform ataupun pertumbuhan tanaman yang berbeda. Ya, ini Pak Supardan. Mungkin kita akan dengarkan cerita sedikit nih dengan Pak Supardan. Ya, Pak Supardan, ini di alamatnya di mana ini, Pak? Desa Pancakarsa. Ya, Desa Pancakarsa 1, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwatu. Menurut Pak Supardan nih, apa sih efek figur ataupun hasil dari aplikasi Kalaris ini? Apakah ada perbedaan, maksudnya untuk pertumbuhan tanaman jagung? Kalau menurut saya Kalaris sangat bagus untuk tanaman jagung. Jagungnya terlihat subur, gulma mati. Gulma mati tuntas, Pak ya? Mati tuntas. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat Cepat. ya pertumbuhan tanaman jagungnya lebih cepat. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini adalah hasil dari aplikasi Kalaris. Tentu memberikan efek figur terhadap tanaman jagungnya. Bapak Ibu bisa melihat batang yang begitu kokoh. Saya yakin jika pertumbuhan bagus tentunya akan menghasilkan jagung yang bagus pula, karena itu yang kita harapkan. Pak Supardan, ada nggak pesan untuk teman-teman petani untuk menggunakan Kalaris? Kalau bisa semua petani pakai Kalaris, soalnya sip, bagus. Ya, terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Masudi. Sekarang saya berada di Desa Pancakarsa 1, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwatu. Sekarang saya tidak sendiri, saya bersama Pak Supardan. Jadi beliau ini adalah petani dari Kecamatan Taluditi, luas garapan sekitar 1 hektar lebih. Sekarang saya berada di lahannya. Ini benih yang ditanam umurnya sekitar 1 bulan lebih. Jadi waktu umur sekitar 15 hari, beliau mengaplikasikan Kalaris, herbisida selektif Kalaris untuk pengendalian gulmanya. Tapi di sini bukan cuma satu produk yang digunakan, melainkan ada juga produk lain yang diaplikasikan sehingga nampak tanaman begitu berbeda antara yang menggunakan Kalaris dan tanpa menggunakan Kalaris. Oke teman-teman, ini adalah jagung yang di lahan yang sama, umur tanaman sekitar 1 bulan lebih. Ini tanaman dan rumput yang terlihat. Jadi rumput dan tanaman. Ini tanpa diaplikasikan oleh Kalaris. Jadi Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya. Yang menggunakan Kalaris nampak masih begitu bersih dan tentu perform ataupun pertumbuhan tanaman yang berbeda. Ya, ini Pak Supardan. Mungkin kita akan dengarkan cerita sedikit nih dengan Pak Supardan. Ya, Pak Supardan, ini di alamatnya di mana ini Pak? Desa Pancakarsa. Ya, Desa Pancakarsa 1, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwatu. Menurut Pak Supardan nih, apa sih efek figur ataupun hasil dari aplikasi Kalaris ini? Apakah ada perbedaan, maksudnya untuk pertumbuhan tanaman jagung? Kalau menurut saya Kalaris sangat bagus untuk tanaman jagung. Jagungnya terlihat subur, gulma mati. Gulma mati tuntas, Pak ya? Mati tuntas. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat Cepat. ya pertumbuhan tanaman jagungnya lebih cepat. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini adalah hasil dari aplikasi Kalaris. Tentu memberikan efek figur terhadap tanaman jagungnya. Bapak Ibu bisa melihat batang yang begitu kokoh.
Saya yakin jika pertumbuhan bagus tentunya akan menghasilkan jagung yang bagus pula, karena itu yang kita harapkan. Pak Supardan, ada nggak pesan untuk teman-teman petani untuk menggunakan Kalaris? Kalau bisa semua petani pakai Kalaris, soalnya sip, bagus. Ya. Kasih Kalaris 15 hari dengan dosis Kalaris 75 mil, surfaktan 30 mil, dan hasilnya seperti ini. Gulma mati, jagung terlihat tumbuh subur dengan umur jagung yang sekarang 1,5 bulan. Desa Telaga, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Hari ini saya bersama Bapak Tamrin Jako yang menanam NK Sumo, salah satu petani progresif yang ada di Popayato. Umur tanaman jagung ini 115 hari, ini sudah ditoping, dipotong, dan beliau ada sendiri di sini yang petaninya langsung. Mungkin kita bisa dengar testimoni dari beliau kenapa beliau tanam NK Sumo. Silakan Pak Tamrin. Ya, terima kasih. Saya petani jagung NK Sumo. Sengaja memilih benih ini. Saya lihat dari contohnya sudah cukup lumayan. Jadi makanya saya memilih. Bapak bisa lihat ya. NK Sumo, inilah hasilnya. Ini hasilnya. Pak Tamrin langsung buka langsung. Bapak bisa lihat tongkolnya begitu besar. Nah, Bapak bisa lihat di sini sampai nguput secara sempurna mulai dari hulu sampai hilir. Ini Bapak bisa lihat, petani bisa lihat bahwa rata-rata ketika jagung begini dengan populasi 65.000 per hektar, pastinya ini rata-rata di atas berkisar kurang lebih 10 ton insya Allah hasilnya per hektarnya. Pak Tamrin musim ini nanam kurang lebih 80 kilo dan baru musim ini mencoba, dan
insya Allah hasilnya tidak akan mengecewakan buat petani ketika menanam NK Sumo. Tongkolnya besar, warna biji orange, kemudian tanamannya gagah dan sempurna. Terima kasih Pak Tamrin sudah mempercayai NK Sumo dan sukses selalu untuk Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masudi. Bapak Ibu dimanapun ada berada, terima kasih atas join ataupun bergabung bersama kami. Sekarang saya berada di Desa Sukadamai, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwatu, dan tepatnya saya berada di lahan salah satu petani kita, yaitu saya manggilnya Pak Opi. Jadi sekarang Bapak Ibu, saya berada di luas hamparan tanaman jagung, dan Bapak Ibu perlu ketahui salah satu yang bisa menurunkan hasil produksi tanaman jagung kita adalah keterlambatan dalam mengendalikan gulma. Bapak Ibu bisa lihat di belakang saya, ini tanaman jagung yang sudah umur lebih kurang dari 37 hari. Tanamannya seperti ini, tentunya tidak akan tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Kenapa? Bapak Ibu bisa melihat sendiri di sini banyak sekali rumput yang tumbuh di sini. Tentunya ini sangat merugikan bagi petani. Bapak Ibu bisa lihat batang yang tidak begitu besar dan subur, dan daun tanaman jagung yang tidak begitu hijau subur. Bapak Ibu yang saya hormati, hal ini tentunya sangat merugikan bagi petani. Lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan hasil produksi tanaman jagung kita? Langkah yang awal adalah sangat efektif dan sangat bagus. Bapak Ibu kendalikan lebih awal tanaman jagung Bapak dengan herbisida selektif. Tujuannya apa? Supaya tidak ada terjadi persaingan unsur hara antara jagung dan rumput. Bapak Ibu bisa melihat, saya akan menuju ke lahan, di mana lahan ini tentunya waktu umur 2 minggu diaplikasikan oleh herbisida selektif Kalaris. Iya. Oke Bapak Ibu, jadi di belakang saya ini adalah umur tanaman 37 hari, dan ini merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk mengendalikan gulma. Bapak Ibu bisa melihat tanamannya lebih hijau, lebih subur, dan tentunya lebih tinggi. Bapak Ibu bisa melihat yang di belakang, yang di bawah tanaman, ini masih nampak subur dan bebas dari serangan gulma. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan tanya-tanya nih ke pemilik lahan, bagaimana sih cara ataupun waktu aplikasinya. Mari Kak Opi. Ya, ini adalah saya manggilnya Kak Opi. Mungkin Kak Opi bisa sedikit memperkenalkan diri dan waktu aplikasi Kalaris yang tepat itu kapan sih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Karim Botutihe, ya Opi, Pak Opi. Ya alhamdulillah Pak, sebelum kerja dengan PT Sigenta termasuk Pak Sahar atau Pak Ahmad, ya hasil saya agak di bawah, beda jauh juga waktu aplikasi penyemprotan itu. Sekarang saya sudah pakai Kalaris, alhamdulillah hasilnya juga seperti ini. Ya, betul sekali. Jadi Kak Opi, berapa cc sih yang digunakan dalam per tangki untuk menggunakan Kalaris? Kalau penyemprotan Kalaris, kalau botol yang besar ini saya ambil 3 penutup. Kalau yang botol kecil
itu satu penutup. Tapi botol kecil sudah ini tinggal botol yang Ya, ya betul sekali Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Jadi KOP ini mengaplikasikan Kalaris yaitu tepat pada waktunya, tidak lewat dari 2 minggu. Iya. Dosisnya berapa? KOP tadi bilang ya Kalarisnya itu pakai 3 tutup dan surfaktan itu pakai 1 penutup. Atau setara dengan Kalaris pakai 75 mil dan surfaktannya menggunakan 30 mil. Bapak Ibu bisa melihat tanaman jagung yang begitu subur dibandingkan lahan yang sebelumnya yang saya sempat berdiri tadi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada pesan KOP untuk petani-petani kita untuk menganjurkan Kalaris. Pesan-pesan KOP kepada teman-teman petani. Iya, alhamdulillah Pak. Nanti ada tetangga-tetangga yang suka ini, nanti saya sampaikan sama mereka. Ya, terima kasih KOP atas pernyataannya ataupun manfaat yang menggunakan Kalaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masudi. Sekarang saya berada di Desa Telaga, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, tepatnya di lahan Pak Tamrin. Sekarang umur tanaman lebih kurang sekitar 52 hari, dan kita akan tanya-tanya sedikit nih kepada beliau sebenarnya herbisida selektif apa yang digunakan ketika umur 2 minggu. Ya, sekarang saya sudah bersama Pak Tamrin. Kita akan tanya secara langsung sebenarnya, Pak Tamrin, waktu pengaplikasian Kalaris itu umur berapa hari, Pak? Kalau kemarin saya pengaplikasian Kalaris itu umur 13 hari. Alhamdulillah dengan Kalaris dari umur jagung saya 13 hari itu sekarang sudah berumur 52 hari. Alhamdulillah sampai sekarang rumputnya juga belum ada, belum tumbuh. Alhamdulillah dengan Kalaris juga ini menurut saya sih sangat bagus. Dari segi pertumbuhannya jagung sangat subur ketika kita memakai herbisida Kalaris. Jadi saya sangat senang dengan herbisida Kalaris ini. Saya memakai herbisida Kalaris ini sekitar 10 kali musiman. Sampai sekarang ini masih saya pakai herbisida Kalaris. Ya. Ternyata Pak Tamrin sudah 10 musim menggunakan Kalaris. Bagaimana dengan bapak-bapak? Ada nggak Pak Tamrin pesan untuk teman-teman yang bertanam jagung untuk menggunakan Kalaris? Saya pesan sama teman-teman. Kemarin saya sempat sampaikan, ayo kita memakai herbisida Kalaris. Kalau kita memakai herbisida Kalaris, pertumbuhannya sangat bagus, sangat subur. Jadi ayo mari kita petani memakai Kalaris. Inilah hasilnya Kalaris. Sudah umur 52 hari, kemarin pengaplikasiannya 13 hari. Sekarang umurnya sudah 52 hari, alhamdulillah belum ada juga rumputnya. Ya, terima kasih Pak Tamrin. Sangat luar biasa, sudah 10 kali musim menggunakan Kalaris, dan efek vigor ternyata yang didapatkan ketika mengaplikasikan Kalaris, tanaman ataupun jagungnya tambah subur. Ya, Pak Tamrin, terima kasih banyak atas
pernyataannya. Kalaris, pilihan petani pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masudi. Sekarang saya berada di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Sekarang saya berada di luas hamparan jagung milik salah satu petani yang bernama Kak Omi. Ya, sekarang kita akan panggil dan kita tanya-tanya Kak Omi ini sebenarnya bagaimana cara untuk mengendalikan gulma. Ya, Kak Omi. Ya, yang berada di sebelah kanan saya ini adalah Kak Omi, petani yang sangat progresif di Desa Wonggarasi Timur. Beliau menggarap lebih kurang sekitar 4 hektar yang dia tanami. Namun yang kita berada sekarang tanaman yang bertahap, sekarang lebih kurang tanaman sekitar 2 minggu lebih. Nah, kita mau tanya, herbisida selektif apa yang digunakan dalam mengendalikan gulma? Ya, Kak Omi sudah berapa tahun kira-kira bertani jagung, Kak Omi? Bertani jagung saya sudah 5 tahun kurang lebih. Ya. Lebih kurang 5 tahun. Menurut Kak Omi, waktu pengendalian gulma kemarin kan menggunakan herbisida selektif. Kemarin Kak Omi menggunakan herbisida selektif apa, Kak Omi? Kalau saya itu pakai herbisida merek lain. Soalnya tidak bagus kalau yang lain, kalau pakai Kalaris itu bagus. Ya. Kalau pakai selektif lain itu habis disemprot daunnya pasti menguning. Ya, teman-teman dimanapun Anda berada, sebelumnya Kak Omi ini menggunakan herbisida selektif lain, yang artinya pengalaman sebelumnya, dan sekarang Kak Omi menggunakan herbisida selektif Kalaris. Menurut Kak Omi, Kalaris ini seperti apa, Kak Omi? Hasilnya? Kalaris itu saya rasa bagus daripada produk yang lain. Saya sudah lihat-lihat sama teman-teman, ternyata Kalaris memang bagus. Ya, teman-teman pejuang pangan dimanapun Anda berada, teman-teman bisa melihat hamparannya, tanaman jagungnya nampak hijau subur. Ini tanamannya belum dipupuk. Mungkin dalam waktu dekat ini akan melakukan pemupukan. Ya, Kak Omi, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman petani lain menggunakan Kalaris? Kalau pesan saya itu buat teman-teman yang lain, jangan salah pilih obat pembasmi rumput. Kita pakai Kalaris, mantap. Ya, Kalaris, pilihan petani pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masudi. Sekarang saya bersama petani yang sangat luar biasa, yakni Kak Uten, yang berada di Kecamatan Wonggarasi. Kita akan tanya-tanya kepada Kak Uten, sebenarnya sudah pengalaman apa yang selama ini sudah dilakukan dalam bertani jagung. Ya, Kak Uten, selamat sore dan terima kasih banyak. Kak Uten bisa nggak ceritakan sedikit tentang Kak Uten sudah berapa lama menanam jagung? Ya, boleh. Kalau saya ini memang sudah kira-kira sudah lebih dari 10 tahun ini bertani ini jagung ini. Luar biasa, sudah lebih dari 10 tahun. Ya, Kak Uten, umur tanaman sekarang ini sudah berapa minggu ini, Kak Uten? Sudah 3 minggu. Sudah 3 minggu. Kak Uten tanam jagung berapa luas, Kak Uten? Ya, kalau ini yang sudah tertanam ini baru hampir 2 hektar ini. Ya, Ya, yang sudah tertanam hampir 2 hektar. Yang artinya lahannya Kak Uten lebih dari 2 hektar. Ya, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Kak Uten ini umur jagung sekitar lebih kurang 2 minggu. Menurut Kak Uten, Kalaris itu seperti apa, Kak Uten? ya kalau Kalaris ini memang herbisida yang paling bagus di kebun-kebun. Ya, kalau Kalaris ini, kalau menurut pengalaman saya pribadi ini, Kalaris ini tidak bisa di apa-apakan dengan herbisida yang lainnya ini, karena saya sering uji coba dengan herbisida yang lain ini. Ya. Tapi Kalaris ini tidak pernah Pak, tidak tersaing begitu. Ya, intinya Kalaris yang terbaik. Ya, paling Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sekarang umur tanaman lebih kurang sekitar 3 minggu.
daun jagung kelihatan lebih subur. Dan ini perlu ketahui belum dipupuk. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini KUTN akan melakukan pemupukan. Namun di lahan ini bukan cuma herbisida selektif Kalaris yang digunakan, namun ada percobaan dari herbisida lain. Teman-teman bisa lihat yang di sebelah, yang di belakang, nanti kita akan lihat. Mari kita lihat. Ya, ini adalah hasil dari herbisida selektif lain. KUTN bisa ceritakan sedikit, KUTN? Iya. Kalau menurut KUTN hasil dari herbisida ini seperti apa? Ya, kalau herbisida ini cukup hanya untuk matinya itu tidak tuntas begitu gulmanya itu. Ya, teman-teman bisa lihat memang masih banyak sekali gulma seperti ini. Saya akan cabut. Ini sudah diaplikasikan beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah mungkin sekitar lebih kurang 1 minggu KUTN ya. Namun masih banyak rumput yang tumbuh. Kalau kita lihat dari yang sebelumnya yang menggunakan Kalaris itu jauh lebih beda. Ya, terima kasih banyak KUTN. Jadi Kalaris pilihan petani pintar. Ya teman-teman, dimanapun Anda berada, ini adalah hasil dari aplikasi Kalaris yang telah diaplikasikan beberapa hari yang lalu. Tanaman nampak begitu bersih, hijau subur. Tentu ini sangat menguntungkan dan sangat baik untuk pertumbuhan tanaman jagung. Ya teman-teman, ini adalah hasil uji coba Kalaris. Yang menggunakan Kalaris ini yang berada di sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan saya itu tanpa menggunakan Kalaris. Ini tentu pertumbuhannya sangat berbeda. Yang menggunakan Kalaris tentu lebih subur dan aman dari gulma. Juga sangat efektif dan sangat bagus untuk penyiangan. Kalau saya lihat teman-teman petani di sini itu sudah banyak yang menggunakan penyiangan menggunakan Gramoxone. Kelebihan selanjutnya apa? Gramoxone itu Pak, selain hemat dan harganya terjangkau, ternyata Gramoxone itu bisa menjaga kesuburan tanah. Sangat bagus sekali kalau misalkan kita bertani dalam jangka waktu yang panjang. Itu aman dari, misalkan kita penyemprotan seperti ini, itu aman dari batangnya. Itu Gramoxone. Dosisnya berapa? Mungkin kalau bapak-bapak tertarik jagung, kalau menggunakan selain dari Gramoxone itu minimal 100, bahkan sampai 120. Kalau Gramoxone itu pasti tidak ya. Sekarang dengan kami itu hasilnya akan sama dengan yang son-son yang lainnya. Mungkin bapak menggunakan selain Gramoxone yang lainnya. Jadi saran saya, kalau kita bertani dalam jangka waktu panjang, memang sangat dianjurkan untuk menggunakan Gramoxone. Pertama apa? Selain bisa menjaga kesuburan tanah, untuk penyiangan juga pada tanaman jagung itu sangat aman. Jadi aman, harga terjangkau. Cuma seharusnya saya bawa makan dulu. Mudah-mudahan nanti kalau kita ada kesempatan mungkin kita bisa duduk di kantor, mungkin yang lebih tidak panas lah dibandingkan di sini. Tapi di sini hanya di sekitarnya saja. Terus untuk penanganan Gramoxone, misalkan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan bapak ini kan di lapangan, di lahan langsung, penyempuran langsung, pasti ada sesuatu yang kita tidak inginkan ataupun tidak disengaja. Untuk menghilangkan Gramoxone itu Pak, bisa pakai tanah, ambil tanah yang gembur. Misalkan habis pegang Gramoxone itu pakai tanah saja, itu sudah bagus. Maksudnya
bar aktifnya itu sudah terikat dari tanah. Jadi keamanannya insya Allah akan terjaga. Asal jangan diminum sekali saja. Kalau kita meromprot, tapi kan ada angin yang berdiri di kita. Jadi itu untuk penanganan. Pegang dulu tuh, pegang, kita mau ketek. Kita sudah tahu ini. Apet. Kita tambah korek-korek lagi nih. Ini Pak, tindis. Oh. Ada rekai. Gramokson. Semua percaya. Gramokson. Semua percaya. Gramokson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syngenta, Bapak Petani Sukses. Kali ini kita akan berdiskusi dan ingin menyampaikan mengenai penggunaan untuk teknologi agar bagaimana petani kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang menjadi pertanyaan, hasil panen seperti inikah yang diinginkan setiap petani? Seperti itu. Seperti apa hasilnya? Nah, kita dengar sesaat mengenai teknologi dari PT Syngenta dalam hal untuk kepentingan usaha tani padi. Dalam kegiatan usaha tani padi sawah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana tanaman kita tetap terlihat sehat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, terhindar dari penyakit dan juga hama. Karena dari kedua tersebut bisa menimbulkan atau mendapatkan hasil yang kurang baik. Nah, perlu kita lihat tanaman yang ada di samping saya ini, bisa kita perhatikan bagaimana dari segi buahnya dan juga daunnya. Nah, yang pertama terhindar dari wereng, seperti itu. Jadi werengnya aman. Nah, setelah kita menggunakan teknologi dari PT Syngenta Indonesia. Dan yang kedua bisa kita lihat untuk bobot permalainya kelihatan juga. Nah, ini bisa kita lihat bersama. Nah, ini jumlah bulir juga, ini harapan kita jumlah bulirnya lebih banyak. Nah, itu. Jadi kedua teknologi dari PT Syngenta ini kita aplikasikan hari ini dari pencegahan werengnya dan juga menginginkan gabahnya lebih berbobot, seperti itu, dengan harapan kualitas dan hasil panen meningkat. Nah, bisa kita perhatikan Bapak petani yang sedang ada di rumah. Nah, ini kelihatan tanamannya sangat sehat, seperti itu. Makanya mari bersama kita untuk menjaga tanaman kita agar tetap kelihatan lebih sehat. Jadi panen kita juga sesuai harapan. Bagaimana harapan kita untuk mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Api iki Bu.
api